Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novilia M. Andini dengan NPM 224120117 dari kelas akuntansi 22A, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini saya akan membahas tentang materi formulir dalam sistem akuntansi. Pada materi formulir, saya juga akan menjelaskan tentang pengertian formulir, manfaat penggunaan formulir dalam elektronik sebagai media, manfaat formulir menurut sumbernya, tujuan formulir, prinsip dasar merancang formulir, dan dua macam dokumen atau formulir dari pengolahan data akuntansi. Pengertian formulir. Menurut Mulyadi, formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Definisi formulir tersebut dibuat pada tahun komputer yang belum digunakan pada waktu itu secara luas dalam bisnis. Formulir dapat berupa kertas atau dapat berupa formulir elektronik. Selanjutnya, manfaat penggunaan formulir elektronik sebagai media. Yang pertama, tidak pernah kehabisan formulir. Yang kedua, tidak pernah ketinggalan zaman. Yang ketiga, ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Yang keempat, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Yang kelima, kecepatan pengisian formulir. Yang keenam, penangkapan data yang dilakukan sekali. Yang ketujuh, tidak ada data yang mengambang. Yang kedelapan atau yang terakhir, kemudahan dalam pengelolaan formulir. Pembahasan selanjutnya ada manfaat formulir. Menurut Mulyadi, formulir memegang peran penting dalam sistem informasi akuntansi. Formulir digunakan untuk yang pertama, penetapan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. Yang kedua, merekam data transaksi bisnis perusahaan. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Yang keempat, untuk menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain di dalam organisasi atau ke organisasi lain. Selanjutnya ada formulir menurut sumber. Jadi menurut sumbernya, formulir dapat digolongkan menjadi yang pertama, formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan. Contohnya surat permintaan pembelian, memo kredit, memo debit, kartu jam kerja, bukti permintaan, dan pengeluaran barang gudang. Yang kedua ada formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Contohnya ada faktur penjualan tunai, faktur penjualan kredit, surat order pembelian, surat permintaan penawaran harga, bukti kas keluar, dan surat order penjualan. Yang ketiga ada formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Contohnya ada faktur pembelian, surat order dari pembeli, pernyataan piutang yang diterima dari kreditur, dan rekening koran bank atau bank statement. Tujuan formulir. Nah, jadi tujuan formulir yang pertama ada formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Contohnya ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang atau materialis requisition, surat permintaan penawaran harga, memo kredit, dan memo debit. Yang kedua ada formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Contohnya ada faktur penjualan, faktur pembelian, kartu jam kerja, surat muat, pernyataan piutang. Selanjutnya ada prinsip dasar merancang formulir. Menurut Mulyadi, dalam mendesain formulir, prinsip dasar berikut ini perlu dipertimbangkan. Yang pertama, sedapat mungkin manfaatkan tembusan atau kopi formulir. Yang kedua, hindari duplikasi dalam pengumpulan data. Yang ketiga, buatlah rancangan formulir sesederhana dan seringkas mungkin. Yang keempat, memasukkanlah unsur internal check dalam merancang formulir. Yang kelima, cantumkan nama dan alamat perusahaan pada formulir yang akan digunakan untuk komunikasi dengan pihak luar. Yang keenam, ada cantumkan nama formulir untuk memudahkan identifikasi. Yang ketujuh, ada beri nomor untuk identifikasi formulir. Yang kedelapan, cantumkan nomor garis pada sisi sebelah kiri dan kanan formulir. Nah, jika formulir digunakan untuk memperkecil kemungkinan salah pengisian. Yang kesembilan, cetaklah garis pada formulir jika formulir tersebut akan diisi dengan tulisan tangan. Yang kesepuluh, cantumkan nomor urut tercetak. Ke-11 ada rancanglah formulir tertentu sedemikian rupa sehingga pengisian hanya membutuhkan tanda centang atau X, atau dengan menjawab iya atau tidak untuk menghemat waktu pengisiannya. Yang ke-12, susunlah formulir ganda dengan menyisipkan karbon sekali pakai atau dengan menggunakan karbon beberapa kali, atau cetaklah dengan kertas tanpa karbon. Yang ke-13 atau yang terakhir, ada pembagian zona sedemikian rupa sehingga formulir dibagi menurut blok-blok daerah yang logis yang berisikan data yang saling berkaitan. Masuk di
di pembahasan terakhir ada dua macam dokumen atau formulir dari pengolahan data akuntansi. Yang pertama ada dokumen sumber atau source document. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Yang kedua ada dokumen pendukung atau supporting document. Dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahnya transaksi yang direkam dalam dokumen tersebut. Kesimpulannya, menurut Mulyadi, formulir adalah seri kertas yang memiliki ruang untuk diisi, yang dimana formulir dapat berupa kertas atau dapat berupa formulir elektronik. Ada 13 prinsip dasar merancang formulir dan ada dua macam dokumen atau formulir dari pengolahan data akuntansi. Yang pertama ada dokumen sumber atau source dokumen, dan yang kedua ada dokumen pendukung atau supporting dokumen. Selanjutnya ada tujuan formulir, yaitu yang pertama meminta dilakukannya suatu tindakan, contohnya bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, surat permintaan penawaran harga, memo kredit dan memo debit. Kedua, untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan, contohnya faktur penjualan, faktur pembelian, kartu jam kerja, surat muat, pernyataan piutang dan pernyataan piutang. Nah, itu dia materi dari formulir. Sekian dari video ini. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.